Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bunda Dr. Waude Winesti, selaku Ketua Panitia PKL, sekaligus dosen pengampu Sistek, dosen pengampu multikulturalisme pada Bapak Dr. Beni Baskoro, selaku mewakili dosen pengampu mata kuliah antropologi maritim, kepada Ibu Asmarita, selaku dosen pengampu Sistek, sekaligus dalam hal ini bendahara panitia PKL. Ya, alhamdulillah wasyukurillah, malam ini kita semua masih sehat, sehingga tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, selalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga syukur kita menjadi meningkat, menjadi lebih baik, dan yang tidak kalah penting adalah kita berharap mengawali praktek kuliah lapangan ini, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang pasti adalah kita tidak bangga, tidak sok beda atau yang lain dengan jurusan yang lain itu hanya sehari pulang, ya, sehari pulang. Nah, kita ini 2 malam 3 hari, hitungannya begitu. Ya, sudah dengar dengan tradisi lisan, sejarah, arkeologi, sastra, itu sehari pagi berangkat, sore pulang, sampai kampus maghrib misalkan. Nah, antropologi ini jauh sendiri, 2 malam 3 hari. Untuk itu, mohon kerjasamanya, tidak boleh neko-neko, santai, tapi tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, yaitu belajar langsung dengan masyarakat Torobiku, utamanya dihubungkan dengan praktek mata kuliah antropologi maritim, Sistek, maupun antropologi ekologi. Baik, pada malam hari ini kita akan mendapat arahan dari Ketua Panitia, Ibu Dr. Waude Winesti, kemudian secara substansi akan disampaikan juga beberapa poin atau masalah atau isu yang akan disampaikan oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Beni Baskoro, Ibu Asma selaku dosen Sistek, atau mungkin Bunda Winesti juga dosen Sistek atau yang lain. Ya, selamat datang Pak Kajur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kajur. Assalamualaikum, Pak. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Gimana itu? Mana ini Pak Kajur? Wih, bahaya ini. Kayak suaranya. Wih, ada ceweknya di belakang. Kayak suaranya Pak Rahman di samping. Iya, Di mana ini Pak Kajur? Di mana, Pak? lagi di jalan ini. Baik, kita lanjut ya Pak. Kayaknya habis. Ya. Ya, monggo, saya menyaksikan. Siap, ya. Terima kasih. Selamat datang Pak Kajur, sekaligus dosen pengampu antropologi ekologi. Ya, karena di sini sudah ada semua dosen dan panitia, apakah Pak Kajur perlu menyambut? Tidak perlu kan? Ya, ini kan ada Pak Ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Baik, ya. Terima kasih ya. Langsung saja kita dengarkan arahan dari Ketua Panitia kepada Ibu Dr. Waude Winesti. Halo Pak Syed, mohon Ya. waktu 1 menit bisa? Hah? Saya minta tolong disampaikan sama itu yang antropologi ekologi itu nanti permasalahannya setelah tiba di lokasi, setelah mengadakan pengamatan baru kita tentukan masalah seperti apa. Itu aja. Baik, ya. Oke, kita Pak Syed ya, sukses semua. Ya. Saya mau lanjut dulu, tinggal dulu ini, minta maaf ini semuanya. Oke, siap. Ya, makasih. Ya, Tidak mau menyaksikan anak-anak kita mau cukup. Ya, oke. Boleh kalau begitu. Kita lanjut lagi. Silakan, monggo Pak Ibu kita. Terima kasih. Jadi Pak Kajur sekaligus dosen pengampu mata kuliah antropologi ekologi, kemungkinan malam ini tidak ada PR. Beliau akan
merapatkan atau ya mendiskusikan setelah teman-teman angkatan 2018 melakukan pengamatan ya. Pengamatan atau ya pengamatan dalam antropologi hanya ada pengamatan bukan asesmen, pengamatan. Pengamatan disitulah baru nanti diputuskan isu apa yang perlu ditulis, dicatat. Baik, langsung saja kepada Ketua Panitia, kepada Ibu Dr. Murti. Waktu secukupnya kami berikan. Monggo, Bun. Terima kasih, Pak Sekjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Jurusan yang saya hormati, Bapak Sekdur yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang bergabung pada malam hari ini, juga adik-adik mahasiswa yang saat ini hadir di Zoom meeting ini. Mungkin dari saya ketua dalam PKL ini, saya hanya menyampaikan poin-poin penting terkait dengan bagaimana nanti rencana kita ketika berada di lapangan. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari Sekjur tadi, bahwa mata kuliah sistem teknologi dan juga mata kuliah lain seperti antropologi maritim, antropologi ekologi, dan satu saya lupa apa ya, masih ada satu lagi. Multikulturalisme untuk sementara nanti dulu, Bun. Ya, multikulturalisme itu nanti kita akan bagi anak-anak dalam beberapa kelompok, ya, dalam beberapa kelompok, dan tentunya kelompok-kelompok itu kita sudah perhitungkan berapa banyak jumlahnya setiap kelompok. Kemudian ketika turun di lapangan, tentunya karena kita punya tujuan khusus untuk melatih mahasiswa bagaimana turun di masyarakat, sekaligus belajar bagaimana mempraktekkan teori-teori di mata kuliah masing-masing, maka nanti adik-adik berarti belajar untuk bagaimana masuk atau dekat dengan masyarakat. Tentunya bagi yang sudah pernah atau sudah biasa dengan kegiatan lapangan seperti ini, mungkin akan menjadi hal yang menyenangkan, ya. Akan tetapi mungkin ada di antara adik-adik mungkin dengan suasana yang berbeda ketika di kelas, itu akan ada mungkin sedikit penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, saya kira dengan kebersamaan kita selama di lapangan, tentunya saya rasa itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa membuat kita enjoy, ya, sekaligus bisa menambah pengetahuan kita selama ini. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini nanti sebentar masing-masing pengampu akan memberikan trik-trik ataupun apa yang bisa dilakukan ketika turun di lapangan. Di sini sudah ada Pak Beni, sudah ada Ibu Asmarita, sudah ada Pak Topo, tapi tadi Pak Topo sudah punya pesan, nanti untuk mata kuliah antropologi ekologi, rupanya nanti di lapangan, karena beliau menginginkan nanti bagaimana arahan itu disesuaikan dengan pengamatan beliau di lapangan. Nah, kemudian untuk setiap kelompoknya itu tentunya adik-adik turun ke lapangan itu harus ada bukti bahwa Anda itu turun di lapangan, ya. Khususnya untuk mata kuliah seperti yang saya ampu misalnya, itu sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana trik-trik ketika kita melihat suatu hal yang terkait dengan sistem teknologi dan kesenian rakyat. Nah, oleh karena itu nanti dalam kunjungan kita di lapangan,
kita nanti akan mengumpulkan data terkait dengan banyak hal terkait dengan mata kuliah yang di PKL-kan. Dan apa yang dikumpulkan itu tentunya kita harus pertanggungjawabkan karena kami juga selaku ketua panitia dalam PKL ini dituntut oleh jurusan untuk melaporkan hasil apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan PKL ini. Olehnya itu akan ada laporan yang wajib dibuat oleh mahasiswa. Dan ini tentunya akan menjadi bukti fisik bagi jurusan untuk kemudian dipergunakan terkait dengan kepentingan-kepentingan akademik maupun administrasi. Nah, saya kira untuk teknis yang lain, nanti kita masing-masing akan membahasnya bersama, dan melalui kegiatan ini tentunya dosen pengampu juga bisa menyampaikan apa-apa yang harus diinformasikan kepada mahasiswa di mana dia mengikuti mata kuliah yang diampu. Nah, untuk teknis ini saya serahkan ke Pak Sekjur. Mungkin bagaimana untuk mekanisme untuk berkomunikasinya pengampu dengan mahasiswa-mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini. Nah, saya persilahkan Pak Sekjur, bagaimana untuk selanjutnya? Apakah ini bisa lewat room masing-masing seperti ketika PA atau bagaimana? Saya kurang mengerti. Saya serahkan ke ahlinya. Monggo Pak. Baik, Ya. Terima kasih Bunda selaku Ketua Panitia. Kita dapat support dari Ketua Panitia, jadi di sana tidak hanya pindah tidur, tetapi ada misi ya. Satu, bahasa saya adalah misi kita bermasyarakat langsung. Yang kedua adalah praktek bagaimana kerja-kerja antropolog itu. Jadi pengamatan, bagaimana apa yang diamati itu harus dituliskan. Bagi yang sudah menyusun proposal, tentu akan lebih mudah. Oh, ternyata pengamatan itu apa-apa yang dilihat ya, apa-apa yang dilihat. Meskipun bisa juga catatan etnografi itu bisa dari mulai sekarang kegelisahan apa yang mau disiapkan, apa yang mau dibawa itu juga bisa dituliskan sebagai bentuk catatan etnografi menuju satu tempat untuk riset itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bunda Ketua terkait dengan bagaimana teknisnya. Untuk yang antropologi ekologi, karena tadi pengampu Pak Kajur sudah menyampaikan akan ada diskusi lagi setelah pengamatan. Nah, bagi yang 2019 ada antropologi maritim, ada antropologi sistem dan multikulturalisme, jika memungkinkan multikulturalisme. Nah, yang sudah kami sampaikan pada Bu Ketua, meskipun ini sebenarnya sudah harus satu sepaham ya, tidak apa-apa ini ya, karena Bunda mungkin tidak jauh dengan yang sudah. Jadi ini kan ada dosen yang juga akan mendampingi. Jadi saya gambarkan kemarin ketika survei itu untuk kelompok itu ada 8, nanti dosen-dosen akan di posko Pak Desa. 8 itu asumsinya per kelompok, per posko ada 15 atau 13 itu. Nah, terkait dengan makan memang jadi 1, tetapi untuk istirahat atau sejenisnya itu satu posko isinya 15 sampai 13 atau 15 itu. Nah, di situ nanti ada dua pendamping dosen, terutama untuk mengarahkan istilah saya instrumen-instrumen penelitian atau isu-isu atau permasalahan itu. Nanti bisa ditambahkan Bu Asma, mungkin Pak Kajur atau Pak Beni ya. Jadi di setiap posko ada 2 dosen pendamping untuk mengarahkan, membantu mendiskusikan. Syukur bagi ini memang bukan tugas kelompok. Sepertinya setahu saya juga bukan tugas kelompok. Jadi kalau tugas kelompok enak sekali ya, individu. Jadi sekali lagi ini memang tantangan antropolog ya.
Kalau dipikir-pikir mau cari data, pagi datang, sore pulang, ini jauh. Termasuk 2 malam 3 hari juga menurut saya juga masih jauh. Anggap saja ini adalah penelitian secara permukaan saja. Bagi yang belum menentukan judul skripsi, sekaligus coba dikembangkan, bisa enggak sekaligus jadi skripsi itu. Nah, jadi untuk sementara itu, Bunda. Nanti bisa sambil lalu, intinya ada 2 pendamping. Nah, alangkah baiknya di setiap dosen pengampu sudah memberikan isu-isu apa yang harus digali di lapangan itu. Kecuali yang antropologi ekologi tadi, karena dosen pengampunya akan mendiskusikan setelah pengamatan. Begitu, Bun? Ya. Atau ada tambahan, Bu Asma, sebelum ke Pak Ben? Oh ya, saya boleh ya Pak? Ya, monggo, Bu. Pak Jalil? Ya, ya. Saya boleh. Jadi ini kita tetapkan ya Pak, tidak ada lagi laporan kelompok ya, hanya Tidak. individu. Oke. Tadinya soalnya saya pikir ada kelompok juga, ternyata hanya individu ya. Bisa juga nanti teknisnya dikombinasi, Bun. Ya, Bu Asma, begitu kan? Maksud saya begini loh Pak, ketika laporan itu diserahkan ke jurusan, karena kan jurusan itu akan menjadikan arsip kan? Ya, ya. Arsip. Nah, ketika itu diserahkan ke jurusan berarti dalam bentuk laporan per orang ya, mahasiswanya ya, gitu. Iya, maksud saya begini, apa ya? Memang munculnya outputnya memang laporan kolektif, tetapi untuk menjembatani itu semua berperan itu. Karena khawatir kita, jadi yang kerja hanya si A si B yang bisa nulis, yang bisa nyusun, yang lain tidak, sehingga dibutuhkan itu tadi, semua punya peran, siapa yang mengambil gambar, siapa yang wawancara, siapa yang menyusun, jadi semua terlibat itu. Sepertinya memang kolektif, hanya jembatan untuk kolektif itu dibuat per individu aktif itu. Ya, kenapa saya sempat berpikir begitu Pak? Karena dulu ketika saya mengampu beberapa mata kuliah juga yang di PKL kan, ketika itu hanya kelompok, ya betul seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, jadi biasanya yang kerja yang ketuanya saja atau beberapa anak atau yang bisa lah untuk mendeskripsi. Tetapi kalau 2 individu dan kelompok itu lebih efektif kalau kita mau PKL. Nah, jadi saya mungkin hanya menambahkan ya, kalaupun misalnya hanya individu, ya nggak apa-apa kalau memang jurusan menginginkan hanya laporan individu. Ya, demikian Pak. Ya, silakan. Baik, ya. Saya tidak akan debat. Intinya sama. Untuk menjembatani. Kalau dilihat laporannya memang kolektif, tetapi itu tadi kasihan ketua atau koordinator jika harus menyusun sendiri. Nanti bisa fleksibel. Bisa ditambahkan Bu Asma sebelum ke Pak Ben. Monggo Bu. Di-mute Bu, karena tadi saya ini sekarang sudah tega kalau ada yang neko-neko saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Ketua Jurusan, yang kami hormati Ketua Jurusan Antropologi, Sekretaris Jurusan sekaligus moderator, yang kami hormati Ketua Panitia dan dosen pengampu mata kuliah. Ya, saya menyambung tadi apa yang mungkin ya tanya itu tanya kita cari individu. Sebenarnya kalau mau tulisnya individu mau dibuat sebuah laporan ya pesertanya kan ada sekitar 115. Jadi kalau untuk menjadi satu laporan dengan 115 mahasiswa, ya belum lagi misalnya untuk menjadikan sebuah laporan jurusan, biasanya kan kita mendeskripsikan ya, ada data yang
apalagi kita mixkan, kita buat sendiri pihak panitia, misalnya membuat latar belakang apa dan seterusnya, dan kemudian nanti laporan itu akan digabung dengan laporan mahasiswa. Kalau dia laporannya per individu, berarti ada banyak sekali, ada 115 ya. Oleh itu sebenarnya apalagi di mata kuliah itu ya, sebenarnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wode Winiesti selaku dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah Sistek yang telah membagi mungkin per tema ataupun permasalahan. Jadi mahasiswa itu kalau kita kasih tugas kelompok, takutnya yang lain, yang satu bekerja, yang satunya dia apalagi satunya tidak bekerja maksimal ya. Jadi teknisnya saja misalnya dia bisa mencari data bersama-sama ya, asal ada jaminan bahwa dia mencari semuanya aktif di dalam kelompok tersebut ya, kalau memang mau dibuat kelompok ya. Jadi pada intinya sebenarnya supaya semuanya aktif, karena kalau dibuat kelompok yang lain nanti ada yang tidak bekerja ya, tergantung mahasiswanya apakah ada jaminan ya bahwa yang satu bekerja dan yang satu tidak ya. Jadi olehnya itulah sebenarnya kenapa di tiap posko itu ditempatkan dosen pembimbing. Ditempatkan dosen pembimbing inilah yang mengevaluasi. Jadi teknisnya seperti ini ya. Jadi begini, kita kan ini rencananya Jumat siang ya, insya Allah Jumat siang, kemudian pulang Minggu pagi. Jadi PKL-nya itu 2 malam 3 hari. Jadi ketika sampai di lokasi, setelah tiba di lokasi, mahasiswa itu bisa langsung melakukan pengamatan, ya, melakukan pengamatan dan kemudian pengamatan awal. Kemudian di Jumat malamnya itu setelah makan siang, setelah makan malam, ya bisa kalau sudah ada temanya lebih bagus lagi bisa melakukan wawancara. Kemudian Sabtu besoknya itu kalian setelah makan, setelah sarapan, kalian bisa langsung lagi mencari data di lapangan ya. Setelah itu setelah di Sabtu siang kemudian lanjut setelah makan siang, barangkali kalian bisa istirahat. Kemudian Sabtu sore bisa kalian lanjutkan lagi kegiatan mencari data di lapangan. Di malamnya itu setelah makan malam, di malam Sabtu itu ada evaluasi data oleh masing-masing dosen di tiap posko. Disinilah sebenarnya kita bisa mengevaluasi data-data mahasiswa. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di satu kan ada 4 dusun. Ada 4 dusun itu ada 8 pos yang ditempati oleh mahasiswa dan dosen pendamping dan 1 posko yang ditempati oleh di 8 posko yang ditempati oleh mahasiswa itu masing-masing didampingi oleh dua orang dosen. Di malamnya itu, di malam Sabtu itu kita bisa mengevaluasi datanya mahasiswa. Jadi masing-masing dosen mengevaluasi datanya mahasiswa. Jadi di situ kelihatan mahasiswa yang apalagi yang betul-betul mencari data ya, ataukah mahasiswa itu dia hanya sekedar misalnya jalan-jalan. Jadi kelihatan di situ. Makanya tiap-tiap dosen di tiap posko itu kalau bisa ada catatan sehingga kita bisa melihat apakah mahasiswa kita itu aktif atau tidak aktif. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk jadi seperti itu ya untuk mengukur apakah mahasiswa itu aktif atau tidak aktif di lapangan. Jadi biasanya itu kalau kita evaluasi data itu kan yang biasanya ya pengalaman sebelumnya ketika kami melaksanakan PKL, biasanya kami tanyakan misalnya berapa informan yang kamu dapatkan di lapangan. Kemudian terkait dengan teknis-teknis apa yang kamu lakukan, pengamatan, kemudian wawancara. Jadi seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya tambahkan karena tadi saya juga kebagian masalah teknis ya. Jadi masalah
Kami selaku panitia Halo Bu, putus-putus. ada yang di bawah, kemudian di saat itu Halo, maaf Bu, putus-putus. Iya, Bu Asma. Kayaknya ada gangguan ya, Bu Asma. Iya. Halo, Bu Asma. Oke, ya, saya ambil alih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Asma tadi, intinya kalau teman-teman di kelompok ini sebenarnya kan membantu dan mempermudah kerja lapangan. Ketika malam minggu ya, tadi selalu menyebut malam Sabtu ya, keliru ya, malam minggu maksudnya itu. Karena kita nyampe sana itu malam minggu, malam Sabtu, Jumat sore sampai, mungkin minum teh atau minum air putih, ya malam Sabtu baru makan malam, kumpul semua di posko 1, posko utama ya, Bunda Ketua. Terus ya setelah makan malam, apakah itu nanti Bunda jadi memutarkan film etnografi atau apa itu nanti. Setelah makan malam itu kita giring ke kelompok, ke posko masing-masing. Posko masing-masing. Baru Sabtu pagi itu melanjutkan pengumpulan data, ya pengumpulan data. Tentu ada langkah yang penting sebenarnya tadi pengamatan itu, baru kira-kira setelah mengamati itu apa yang mau digali, kita pilih siapa-siapa yang bisa untuk menambahkan keterangan atau informasi itu. Nah, tadi yang lebih pas itu kalau tema itu sudah ada ya. Tema itu sudah ada di list beberapa pilihan tema itu. Karena selama ini memang dosen pengampu membantu untuk tema-tema, untuk permasalahan. Jadi sehingga ketika sampai sana itu sudah ada bayangan, oh ini yang cocok ini yang cocok itu. Jadi Pak dosen dan Ibu dosen biasanya sudah menyiapkan beberapa permasalahan atau tema, sehingga di lapangan itu sangat terbantu ya, meskipun bisa dikembangkan oleh peserta PKL itu. Ya, Bu Asma mau dilanjut? Saya hanya memperkuat tadi. Oke, ya. Itu tadi ya. Saya lanjut ke teknisnya kalau begitu ya. Ya baik, saya lanjut ke teknisnya. Di sana itu ada apalagi kita melewati jembatan. Kenapa sinyalnya begini? Sinyalnya mungkin kurang. Kan seperti itu tentu tidak nyaman ya. Jadi tadi seperti sudah disampaikan, kita buatlah enjoy, dan kita sendiri menciptakan kenyamanan ya, kita sendiri yang menciptakan kenyamanan di lokasi. Ya, halo Bu Asma. Peserta sudah 84. 84, dosennya 4, berarti 80. Dosennya 5. Iya. Baik, terima kasih Bu Asma, nanti bisa disambung lagi. Sekarang ke Pak Ben ya. Ya, Bunda. Bu Winasti, Pak Ben dulu. Ya, monggo. Pak Ben, silakan Pak. Agak kurang bagus ya punya jaringan, Pak. Ya, kalau begitu Bun ya. Mungkin kalau yang lain mau disampaikan dulu, mungkin saya agak panjang. Iya, saya list saja Pak barang yang harus dibawa oleh mahasiswa. Ya, silakan. Jadi yang ya sekalian dengan teknisnya. Jadi yang
pertama itu tentunya peralatan ibadah. Kemudian yang kedua perlengkapan mandi. Kemudian tisu basah ya, karena di sana itu agak susah air ya, tapi meskipun demikian ada air yang disiapkan oleh pihak swasta, cuman itu kan dia bayar di sana ya, kalau nggak salah dia 300.000 per bulan ya, 300 per bulan. Jadi kalau bisa anak-anakku sekalian sehemat mungkin menggunakan air ya, sehemat menggunakan air. Untuk cuci muka, bersihkan wajah, silakan Anda membawa tisu basah ya, bawa tisu basah. Kemudian karena itu jembatan yang kita lewati, kalian menggunakan apalagi sepatu yang permukaannya rata, ya permukaannya rata. Jangan pakai sendal yang ada haknya. Khawatirnya nanti hak alas kaki kalian tertancap di apalagi di papan-papan jembatan itu ya. Bu Nesti ketawa. Ya, kemudian pakai celana panjang. Ya, kalau bisa, kalau yang apalagi yang pakai gamis atau rok, apalagi pakai dalamannya celana panjang ya. Itu untuk memudahkan langkah kita ya, langkah kaki kita. Kemudian bawa jaket karena di sana dingin. Jaket ini juga bisa berfungsi sebagai alas tidur ya. Kalau saya biasa kadang kalau misalnya kita tidur melantai, ya antropologi memang seperti itu ya. Ini sih tentunya tahu ya, kita bisa menggunakan bantal selimut kita, jaket kita atau tas ransel yang kita gunakan ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagi yang biasa mengkonsumsi obat-obatan ya, bukan obat keras di sini ya. Jadi biasa kan kalau saya itu biasanya kalau ke lapangan itu selalu minyak kayu putih, tidak pernah lepas dari tas saya ya. Iya, selalu minyak kayu putih. Jadi obat-obat ringan yang biasanya kalian konsumsi tolong disiapkan itu ya. Ini untuk menjaga-jaga saja, tapi semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kemudian tentunya perlengkapan untuk mengumpulkan data ya, perlengkapan untuk mengumpulkan data, tentunya ada buku, kemudian ballpoint. Kalau saya mungkin tidak usah membawa notebook ya, saya kira untuk keamanan juga ya, jangan sampai hilang atau apa ya, barangkali cukup alat tulis, buku, dan HP kalian itu kan ada untuk merekamnya ketika kalian wawancara di lapangan ya. Jadi seperti itu. Kemudian silakan kalian juga membawa botol minuman ya, botol minuman apakah Tupperware atau yang sejenisnya ya, karena di sana kami panitia menyiapkan menyiapkan air mineral ya, air mineral. Khawatirnya nanti tidak cukup. Jadi untuk itu kemarin kami sudah diskusi bahwa kami akan menambahkan galon ya, galon. Olehnya itu sebaiknya mahasiswa membawa botol minuman ya, terserah mereknya apa ya, terserah mereknya apa, mau Tupperware atau apa ya, terserah, nanti bisa diisi botolnya. Karena ini juga situasinya pandemi COVID-19 ya, jadi kita kalau bisa kita menjaga segala kemungkinannya, jadi seperti itu. Ya, itu. Dan yang lebih penting adalah silakan kalian menjaga sikap kalian ya, karena kita ini berada di kampungnya orang lain ya. Tentunya kita mampu menjaga sikap kita. Apalagi kita ke sana bukan atas nama pribadi ya, kita membawa institusi kita membawa jurusan antropologi Fakultas Seni Budaya UHO. Tentunya itu menjadi sangat penting ya. Ya. Kemudian kalian juga bisa membawa apalagi senter kecil ya, tapi kalau HP juga bisa, HP kan biasa ada senternya ya, tapi kalau bisa senter kecil kalian bawa. Karena kami tidak tahu, kan kami datang siang, khawatirnya misalnya kalau malam di situ agak gelap ya, agak gelap, bisa bawa senter kecil. Jadi ya
Kemudian untuk kegiatan di sana, rencananya kami mengagendakan bukan hanya kegiatan PKL, tetapi ada juga sosialisasi ke SMA Negeri 1 Tinanggia ya. Tetapi kalau untuk sosialisasi ini ada diwakili saja oleh beberapa mahasiswa ya, sekalian kita sosialisasi jurusan kita ya, mumpung juga momennya dapat ya. Kemarin juga kami telah menemui kepala sekolah SMA 1 Tinanggia dan insya Allah mereka menyiapkan apalagi mahasiswa, padahal sebenarnya hari Sabtu itu tidak ada mahasiswa ya, jadi Senin saja sampai Jumat, tetapi setelah diskusi dengan kepala sekolah, insya Allah dia akan mengupayakan siswanya untuk kegiatan sosialisasi kita, yaitu kemudian ada agenda tambahan kerja baksos ya, baksos mengumpulkan sampah ya. Tolong itu sampahnya, kalau di sana itu sampahmu jangan buang di laut, Mas, kumpulkan di kantong plastik ya, jangan, karena kan laut di bawah ini, jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi masukkan di kantong-kantong plastik nanti supaya juga kita ada kesan dengan masyarakat yang kita datangi, jangan sampai kita kasih potong saja apa-apa yang di sana kan kurang enak juga ya. Jadi seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan secara teknis ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sekretaris Jurusan sekaligus moderator. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Asma selaku ya yang menyampaikan teknis kegiatan kita. Sebelum ke Pak Ben, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi, apakah ada yang perlu disampaikan lagi, apa yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh atau hindari membawa alat-alat perhiasan ya. Sekali lagi, alat perhiasan termasuk untuk sementara notebook tidak perlu dulu. Kita cukup catatan apa itu buku monyet atau apa istilahnya ya. Jadi yang apa itu, yang dibawa di kita itu ya. Halo, tes ya, baik, saya kasih kesempatan untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang perlu disampaikan, terutama soal teknis dulu, baru nanti ke Pak Ben masalah substansi isu atau penelitian. Angkatan 2018-2019, apakah ada yang perlu ditambahkan, ditanyakan, terutama teknis tadi. Jadi kita berangkat jam 13.30, kumpul semua di Fakultas Ilmu Budaya. Ada seremonial sebentar, akan dilepas oleh Pak Dekan, itu info dari Pak Kajur tadi. Jadi ada seremonial, terus kita berangkat dan berdoa semoga sampai di tujuan. Perjalanan 2 jam, jadi kalau jam 13.30 seremonial, mungkin jam 14 kita berangkat, sampai sana jam 4:30 atau jam 5, sholat asar, terus minum air putih kalau ada yang diminum, kalau enggak ya enggak usah manja. Makanya tadi diminta bawa botol dalam rangka itu. Ada dus 15 yang disiapkan panitia, apa itu, gelas aqua, ya, air mineral aqua gelas itu disiapkan 15 dus. Kemungkinan kan kurang ya, karena banyak orang itu. Nah, karena banyak orang, maka bisa isi, disiapkan galon yang murah-murah itu, nah, nanti diisi ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada, sudah jelas ya. Sri Farika, pada ketua tingkat. Sri Farika, Jumaria, Daniel, Munawir, Adinda, Rifat, Angel, ada pertanyaan? Ini kayak rombongan jamaah haji ya, jadi harus. Oke, saya kira cukup. Sambil lalu nanti bisa ditanyakan. Berikutnya kepada Pak Dr. Benny Baskoro untuk menyampaikan selaku dosen pengampu antropologi maritim. Monggo Pak Ben.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang terhormat Pak Kajur, Pak Sekjur, Ibu Inesti sebagai Ketua Panitia, dan Bu Asmarita. Ya, sebelum saya masuk ke teknis, ini nanti ada breakout room nggak? Atau biasa begini saja? Begini saja, Pak. Saja, oke. Jadi saya anggap semua ya. Sebenarnya ini saya inginnya khusus yang mengambil mata kuliah antropologi maritim saja. Tapi ya mungkin tidak apa-apa, bisa juga untuk gambaran untuk semua ya, kalau tidak ada breakout room ya. Jadi begini, saya menawarkan tema itu bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat Bajo pasca pandemi ya. Karena tadi saya baru saja mengikuti webinar itu tentang pemulihan ekonomi masyarakat adat pasca pandemi. Jadi itu mungkin bisa jadi tema untuk khususnya untuk antropologi maritim ya. Karena ini nanti kan di Kampung Bajo ya, di Torokeku. Nah, masyarakat Bajo kan termasuk masyarakat maritim. Nah, masyarakat Bajo itu memang sepengetahuan saya itu tidak terkena dampak langsung dari pandemi ya, COVID-19. Artinya mungkin tidak ada atau mungkin sangat sedikit yang terkena langsung sakit COVID-19 itu. Tapi dampak yang mereka derita itu dampak tidak langsung, terutama dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi itu pun tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar. Artinya untuk kebutuhan pangan terutama ya. Jadi ketahanan pangan itu tidak terlalu masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kebutuhan-kebutuhan selain pangan ya. Yang itu diperoleh masyarakat Bajo dari hasil-hasil laut yang diperdagangkan. Sementara karena pandemi itu perdagangan itu lesu ya. Nah, jadi nanti yang menjadi tujuan utama itu yang pertama adalah komoditas-komoditas eksotis, artinya komoditas unggulan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Bajo ya. Komoditas eksotis atau unggulan itu artinya apa? Orang Bajo sendiri itu tidak mengkonsumsi itu, tapi itu menjadikan sumber ekonomi atau sumber pendapatan yang diunggulkan ya. Contohnya apa? Tripang ya. Kemudian gurita. Kemudian kepiting. Sekarang itu kalau tidak salah bulan Oktober November itu musim kepiting atau rajungan ya. Itu komoditas eksotis ya. Kemudian ada juga rumput laut ya. Nah, di situ nanti yang menjadi sasaran utama adalah pertama itu pengepulnya ya. Jadi masyarakat Bajo itu sekarang dia sebagian sudah ada yang menjadi pengepul. Artinya dia menampung tangkapan-tangkapan dari nelayan Bajo lainnya, ya baik di Torokeku sendiri maupun di tempat lain. Dia kumpulkan, dia dibeli, kemudian nanti ada pembeli besar yang datang ya. Jadi kita coba telusuri bagaimana sih alur perdagangan komoditas-komoditas itu ya. Tripang itu bagaimana? Ada pengepul tripang dulu saya pernah ke Torokeku itu, saya lupa namanya, tapi mohon maaf orangnya buta ya. Itu enggak tahu masih ada atau enggak. Kalau masih ada itu jadi informan ya, jadikan informan. Oh ya, sebelum saya lebih jauh, ini nanti pembagian kelompoknya gimana Pak Jalil? Pembagian kelompok itu berdasarkan mata kuliah atau enggak? Angkatan 2018 khusus antropologi ekologi, angkatan 2019 yang jumlahnya 47 ada tiga kelompok, Pak. 3 kelompok ya. Yang untuk antropologi maritim berapa? Belum ada tema spesifik. Intinya nanti silakan mahasiswa. Berapa orang? 47. 47. Apakah dia ngambil kelas antropologi ya? maritim semua atau ada sistek
atau multikulturalisme ya. Multikulturalisme nanti dulu lah. Hmm. Meskipun tadi Bunda Winesti juga menyampaikan ya. Kita lihat kondisinya. Antropologi maritim. Iya, tapi oke. Oke. Jadi belum ada teknis pembagian kelompok ya. Maksud saya supaya terfokus itu masing-masing itu katakanlah satu kelompok berapa? 15 orang, Pak? Ya, 14, 13 ya, sekitar itu. Oke. Ya mungkin ini nanti dibagi dulu ya 15 orang itu siapa ya. Tapi paling tidak untuk 15 orang ini saja ya, satu kelompok saja. Tapi mungkin nanti bisa diduplikasi dengan kelompok lain ya. Artinya ditiru oleh kelompok lain boleh-boleh saja. Nah, asumsinya 15 orang ini dia mendekati atau mencari informan dari 4 komoditas ini ya. Pertama pengepul 4 komoditas ini. Jadi kalau masing-masing 3 orang itu kan sudah 12 ya. Itu. Satu ke pengepulnya Tripang, kemudian kedua ke pengepulnya gurita, ketiga ke pengepulnya kepiting atau rajungan, kemudian yang keempat ke rumput laut ya. Nah, ada kemungkinan pengepul di desa itu tidak hanya satu, jadi bisa juga dipecah lagi. Misalnya ada 2 pengepul Tripang, 2 pengepul gurita. Nah, itu bisa dipecah. Tapi kalau dulu saya ke sana itu pengepul Tripang hanya 1, tapi mungkin ada perubahan ya, karena sudah lama saya ke sana, tahun 2013 atau 2012 ya. Itu. Nah, artinya di situ dengan informan itu diwawancara itu tadi ya, segala seluk-beluk tentang komoditas yang dia geluti ya. Ya kalau Tripang itu segala macam hal tentang Tripang ditanyakan ya. Jadi bagaimana mulai usaha Tripang ini, bagaimana apakah dia dulu menjadi nelayan, kemudian jadi pengepul, kemudian kalau pengepul itu pembelinya dari mana, kemudian dari pembeli itu dijual kemana, karena umumnya sasaran ekspor Tripang itu untuk ekspor ke negara-negara timur seperti Cina, Taiwan itu ya. Nah, itu coba ditelusuri. Kemudian bandingkan antara istilahnya usaha Tripang ini, pendapatan yang diperoleh usaha Tripang ini misalnya ya, itu sebelum pandemi, kemudian masa pandemi, kemudian setelah pandemi ini mulai naik, itu bagaimana? Jadi ditanyakan itu perkembangannya. Oh, dulu penjualannya 1 bulan bisa berapa kali, nilainya sekian. Kemudian setelah pandemi pembelinya berkurang, gitu kan? Itu ditelusuri semua. Kemudian cara pengolahannya itu gimana? Kalau di Rajungan mereka mempekerjakan para perempuan ya. Yang dulu saya lihat itu pengepul Rajungan itu mempekerjakan para perempuan untuk apa? Memisahkan daging Rajungan dengan cangkangnya, kemudian dikemas dalam kemasan-kemasan plastik, kalau tidak salah beratnya 200 sampai 250 gram, gitu ya. Nah, jadi ada hubungan kinerja, hubungan kerja itu gimana? Apakah mereka merekrut kerabatnya yang perempuan, gitu kan? Atau tetangga-tetangganya, atau bagaimana? Jadi ditelusuri semua perekonomian komoditas itu menjadi fokus dan dibandingkan bagaimana situasinya sebelum pandemi, kemudian masa pandemi, dan pasca pandemi ya. Itu. Nah, mungkin untuk data pendukung, itu jangan lupa kalian kan bawa HP ya, di foto bagaimana itu proses pengolahannya ya, proses pekerjaannya, komoditasnya seperti apa, gitu kan. Itu tempat pengolahannya bagaimana, itu ya, itu difoto sebagai data pendukung. Kemudian data pendukung juga karena konteksnya adalah pasca pandemi, mungkin bisa ditanyakan sekilas ya. Ini mungkin bisa ditanyakan ke perangkat desa ya, apakah Pak Desa atau Sekdes itu
masyarakat ini ada yang kena COVID nggak? Gitu. Kalau ada, berapa jumlahnya, kapan, kemudian gimana penanganannya, gitu kan. Tapi ini untuk data pendukung. Karena apa? Sebagai konteks ya, konteksnya kan pandemi. Kemudian selanjutnya masalah vaksinasi. Ya, apakah penduduk ini sudah banyak yang divaksinasi atau apa? Mungkin tidak mau divaksin atau apa? Tapi itu sebagai data pendukung. Karena apa? Konteksnya pandemi ya. Itu. Nah, ketika sudah ada wawancara dengan pengepul, coba kalian wawancara dengan nelayannya yang ada di situ. Ya, jadi nelayan ini yang menangkap, kemudian dia setorkan ke pengepul kan. Nelayannya Rajungan, nelayannya Tripang, nelayannya Gurita, itu coba diwawancari. Dia cari di mana, kemudian berapa lama dia cari, peralatan yang digunakan apa, dan seterusnya. Artinya segala macam yang berkaitan dengan perolehan komoditas itu ditanyakan ya. Perlu biaya berapa untuk menangkap ini dan harga jualnya berapa, itu ya. Nominal itu sangat penting. Kenapa? Karena kita mau tahu ini komoditas ini mengapa menjadi komoditas unggulan bagi masyarakat Bajo, karena mungkin nilainya yang tinggi. Jadi nilai tinggi itu berapa, gitu kan? Sehingga itu menjadi sumber ekonomi yang diunggulkan oleh masyarakat Bajo. Kenapa kita tidak tanya tentang ikan? Karena ikan bukan komoditas eksotis, gitu ya. Ikan ini dikonsumsi sendiri oleh orang Bajo dan dipertukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama bahan makanan pokok ya. Jadi itu bukan komoditas eksotis. Komoditas eksotis itu artinya dia dipertukarkan untuk mendapatkan satu tambahan penghasilan yang istilahnya itu secara ekonomi menjadi menjadi satu hal yang menarik ya untuk diusahakan seperti itu ya. Nah, sebenarnya di sini ada pergeseran dalam arti masyarakat Bajo itu bukan lagi nelayan yang subsisten ketika dia sudah berusaha mencari komoditas unggulan. Dia motivasinya adalah motivasi untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, bukan lagi motivasi subsisten, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, terutama pangan. Itu ya. Oke, jadi sasaran penting itu ada dua. Yang pertama pengepul, kemudian nelayannya ya. Pengepul sebagai penampung komoditas itu, kemudian disalurkan kemana, dan istilahnya itu apa, tata niaganya dari komoditas itu bagaimana ya, itu. Kemudian nelayan sebagai pemasok komoditas itu ya. Oke, jadi di situ akan kelihatan bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat Bajo di Desa Torokeku itu pasca pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya pemulihan ekonomi ini adalah bagian dari resiliensi ya. Jadi kalau di dalam studi kebencanaan, COVID-19 ini kan sudah dinilai sebagai bencana nasional ya. Kenapa? Karena yang menangani BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di dalam kajian-kajian tentang bencana itu yang umum dikaji itu adalah kerentanan dan ketahanan ya, vulnerability and resilience. Nah, pemulihan ekonomi ini bagian dari resiliensi. Resiliensi itu artinya apa? Kemampuan satu masyarakat untuk bangkit kembali ketika dia terserang atau terkena bencana ya. Itu. Ya, misalnya kalau korban banjir, korban gempa, bencana alam ya, itu ada kebangkitan kembali masyarakat mau beraktivitas kembali, membangun rumahnya kembali dan sebagainya. Nah, di sini konteksnya pandemi COVID-19 sebagai bencana, masyarakat Bajo itu ikut terdampak, meskipun dampaknya ekonomi, maka kita fokus kepada resiliensi ekonomi atau pemulihan ekonomi ya. Itu. Oke, jadi kemudian masalah teknis ya.
Saya nggak tahu. Yang antropologi maritim itu saya belum ngajar karena ngajarnya jadwalnya setelah mid semester ya. Itu kelas apa ya? Nah, tadi disinggung bahwa laporannya bagaimana. Nah, untuk yang mengambil mata kuliah apa antropologi maritim itu dijadikan tugas ya, jadikan tugas. Jadi laporannya individual. Nah, kalau dulu di apa namanya mata kuliah etnografi Bajo ya, mungkin di sini akan mengambil mata kuliah antropologi maritim, tapi tidak tahu, ada kemungkinan juga beda kelas ya. Itu jadi dikumpulkan dalam bentuk software ya. Jadi tadi disinggung oleh Bu Asmarita sama Pak Jalil, tidak usah bawa laptop, tapi HP itu harus dibawa. Dan HP ini akan menjadi kunci ya. Kalian semua pasti punya HP kan. HP ini menjadi alat untuk mengumpulkan data ya. Pertama, data wawancara harus direkam ya. Oleh karena itu pastikan sebelum berangkat HP-nya full atau di sana dicas sampai full ya. Karena ini akan menjadi alat utama dalam mencari data, memperoleh data ya. Jadi setiap wawancara harus direkam. Itu. Dan apa namanya buku catatan dan alat tulis itu mungkin sebagai pelengkap saja ya. Kenapa ya, kita masuk revolusi 4.0 lah ya. Kita fungsikan teknologi ini ya. Jadi pastikan HP Anda ada alat perekamnya dan digunakan untuk merekam wawancara. Segala macam yang saya sampaikan tadi itu yang harus ditanyakan kepada informan. Kalau lupa, ini Zoom meeting direkam ya Pak Jalil. Nanti bisa minta rekaman sama Pak Jalil. Apa yang saya sampaikan yang harus ditanyakan, kalau kalian lupa, bisa putar kembali videonya. Oke ya, jadi sekali lagi, HP gunakan alat perekamnya untuk mencari data. Kemudian yang kedua, gunakan kameranya untuk mengambil foto-foto penunjang ya. Misalnya kalian mau wawancara tentang teripang, di foto itu teripang, bagaimana pengolahannya. Rajungan, di foto itu rajungan. Kemudian juga ketika ke nelayan, alat-alat apa yang digunakan, di foto alat tangkapnya ya. Itu. Jadi bukan cuma proses wawancaranya yang difoto ya. Dulu waktu mata kuliah etnografi Bajo di kelas C kalau tidak salah ya, kelasnya Neneng itu saya sudah terapkan ini ya. Jadi data itu dikumpulkan lewat HP dan foto-foto penunjang juga harus disertakan ya. Dan itu yang akan dikumpulkan sebagai tugas. Ya, file rekaman dan file foto itu kalian kumpulkan sebagai tugasnya nanti di Google Classroom. Jadi saya sudah membuat Google Classroom khusus untuk antropologi maritim. Nanti saya sampaikan linknya. Nanti dikumpulkan di sana ya. Jadi yang dikumpulkan file datanya. Nah, kalau sudah, baru dibikin laporannya ya. Kan diperoleh data dulu, baru laporannya ditulis. Nanti setelah beberapa saat, apakah 1 minggu, 2 minggu, baru dikumpulkan laporannya secara tertulis ya. Dan sebenarnya kalau sayangnya ini kita tidak bisa peragakan secara langsung ya. Kalian tidak usah ngetik. Jadi dari file suara itu langsung bisa dikonversi atau diubah menjadi tulisan. Bagaimana caranya? Itu pakai Google Drive atau ada program khusus. Tapi mungkin saya nggak bisa gambarkan di sini ya. Jadi laporan tertulis itu kalian tidak usah ngetik ya. Data ini tampilkan saja mentah secara tertulis.
mungkin konversi ini 2 atau 3 jam akan selesai itu ya. Itu. Jadi sekali lagi nanti yang dikumpulkan 2 elemen ya, dua buah. Pertama file wawancara disertai dengan foto-foto. Kemudian yang kedua file tertulisnya ya dalam bentuk dokumen itu. Ini ada Nening enggak di sini? Nanti yang belum tahu gimana caranya bisa tanya sama Nening ya. Dia sudah pengalaman dulu melakukan praktek di mata kuliah etnografi Bajo di Desa Mekar dan sekitarnya. Itu menggunakan metode ini ya. Jadi data yang diperoleh data rekaman wawancara langsung dikirim via Google Classroom-nya. Jadi nanti saya lihatnya dalam bentuk software saja, gitu ya. Nah, untuk teknis laporan kelompok nanti gimana Pak Jalil sama Ibu Ketua bisa ini. Tapi ini yang saya sebutkan ini adalah untuk laporan individu khusus yang mengambil mata kuliah antropologi maritim yang dosennya saya gitu. Karena yang 2 kelas lain saya nggak ngajar. Gitu. Oke, jadi nanti misalnya kalau ada kendala, kalian boleh komunikasi juga dengan HP ya. Misalnya ada yang lupa atau apa yang perlu tanyakan, telepon saja dosennya. Jadi nggak usah langsung datang, gitu. Telepon saja. Ini ada kendala begini, bisa langsung diarahkan. Jadi sekali lagi kita manfaatkan teknologi ya. Revolusi Industri 4.0 ini kita terapkan namanya etnografi digital ya. Jadi pada masa pandemi ini kebangkitan etnografi digital itu sudah banyak diaplikasikan. Jadi kalian harus bisa mengaplikasikan juga gitu ya. Oke, ya sebagian besar itu yang saya sampaikan. Nanti sekali lagi kalau ada kendala, kalian boleh juga konfirmasi atau komunikasi dengan saya ya, atau dengan Pak Jalil atau dengan dosen-dosen lain. Mungkin itu dulu Pak Jalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ben. 2 halaman, 3 halaman kertas saya segera saya susun untuk selain ada rekaman ya. Banyak sekali ide yang disampaikan oleh Pak Ben. Anggap saja ini menjadi pelengkap dan banyak isu dan apa yang digali. Meskipun Pak Ben tadi akan membatasi, sebenarnya yang menjadi tugas penting adalah mahasiswa yang kebetulan Pak Ben ampu dengan partnernya. Tetapi tadi sudah ada tugas untuk yang dengan kelasnya Pak Ben, 2 hal tadi, data wawancara itu ada dalam rekaman dan data-data pendukung, kamera, macam-macam disiapkan. Anggap saja itu sebagai tambahan ilmu yang banyak sekali, termasuk memotret satu tadi yang disebut sebagai komoditas unggulan ya. Komoditas unggulan. Kalau yang sering itu kan yang diteliti oleh senior-senior kita itu selalu nelayan itu subsisten. Ya. Artinya dia selain jadi baju juga ngojek. Ya, itu kan karena untuk kebutuhan pokok. Ini lain. Baju yang sudah komoditas eksotis tadi Pak Ben sebut itu lebih kepada ini kebutuhan yang lebih, bukan karena makan susah, tidak. Kalau yang baju terus sambil ngojek itu kan lebih ke kebutuhan dasar ya. Yang tadi menarik itu komoditas eksotis. Kalau etnografi digital iya, kita harus memaksimalkan kamera kita. Nah, ada di chat itu bertanya, apakah jaringan sana mendukung? Kemarin kalau di darat masih mendukung ya, kalau sudah ke sana itu agak berat ya. Kami dengan Pak Dusun itu tukar nomor HP tidak bisa nyambung meskipun orangnya berhadapan. Bapak minta nomor HP itu lama sekali ya. Ini Pak Ben, problemnya yang digital tadi. Jadi saya berdampingan dengan Pak Dusun, ini saling tukar HP tidak segera respon. Baru kami di darat bisa diterima ada jaringan. Ya. Itu yang kendala di lapangan sepertinya itu tadi, jaringan agak susah, tapi rekaman kan tidak butuh jaringan. Yang butuh jaringan itu ketika kita nelpon sesama di situ juga.
Baik, untuk mata kuliah Pak Ben ada PR sendiri tadi, terutama yang di Ampu, ya, tolong diperhatikan. Nah, tentu yang lain juga bisa menambah. Bayangan kami apa yang disampaikan Pak Ben ini, teman-teman bisa memotret untuk skripsi, ya, untuk skripsi. Istilahnya bagi yang belum nyusun proposal, belum apa-apa, anggap saja PKL ini menjadi bagian Anda sekaligus PKL, sekaligus ada isu yang ditulis untuk skripsi. Misalkan potret satu saja komoditas tentang teripang, ya. Yang ada di sana Pak, teripang sama rumput laut kemarin. Yang ada teripang sama rumput laut. Kalau yang rajungan, gurita belum kelihatan. Ada lagi yang ikan pari, tapi tidak ada orangnya, ya. Yang teripang betul-betul ada, dijaga betul, sama rumput laut ada, ya. Ya, mungkin bisa dikembangkan untuk skripsi, terutama yang Eka kan orang Baito, ya, dekat situ. Tulis Mi. Ya, isu dari Pak Ben tadi bisa Anda tulis itu, bahwa masyarakat Bajo itu tidak lagi subsisten tadi. Kalau resiliensi, iya, seperti di Bantul itu juga banyak perempuan-perempuan yang resiliensi, menyebut bahwa pandemi ini menjadi bagian bencana nasional, ibu-ibu bisa eksis, bisa hidup nyaman, ya. Baik, terima kasih Pak Ben. Sebelum kami kembali ke Ketua Panitia, apakah ada pertanyaan untuk untuk mahasiswa yang di Ampu Pak Ben? Ya, kalau untuk Pak Ben saya enggak ada, ya. Cuman saya mau tanya dulu Pak, apakah mahasiswa yang PKL ini sudah mengikuti mata kuliah metode? Metode? Kalau tidak salah semester 5, Bu. Sudah ya? Sudah. Enggak, Di saya semester 3 dan 5, semester 3 MPS, semester 5 MPA. Semester 5 berarti sekarang ya Pak? Iya, MPA, metodologi penelitian antropologi. Nah, semester kalau semisal sudah mengikuti mata kuliah atau tengah mengikuti mata kuliah MPA, saya rasa mungkin tidak ada kendala, ya. Karena ini sekaligus kita praktek bagaimana turun di lapangan. Jadi kita bisa mengaplikasikan pengetahuan kita langsung, ya, ketika di kelas. Nah, apalagi di kajian etnografi, saya juga sudah memberikan materi kuliah terkait dengan bagaimana kita mengkritisi laporan-laporan atau karya-karya etnografi, ya, kajian etnografi. Jadi saya kira kalau adik-adik yang tengah mengikuti kajian etnografi, ini sekaligus latihan, ya. Sekalipun kajian etnografi tidak kita PKL-kan, tapi ini sangat bermanfaat. Apalagi di pertemuan terakhir kemarin, khususnya untuk kelas A, saya sudah mengajarkan bagaimana kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terkait dengan penelitian-penelitian yang bersifat etnografi. Nah, kemudian juga untuk mata kuliah SISTEK ini, saya kira SISTEK ini juga kita bisa melihat ada hubungannya dengan Pak Ben, ya, tadi, ya. Saya catat di situ antara lain terkait dengan produk unggulan, ya Pak Ben, ya, tadi komoditas unggulan. Ya, komoditas unggulan seperti teripang, gurita, kepiting, rumput laut. Nah, di SISTEK kita bisa masuk bagaimana teknologi yang digunakan oleh masyarakat Bajo terkait dengan pengolahan hasil laut. Jadi adik-adik nanti ini dieksplor, ya, dieksplor bagaimana pengetahuan selama ini yang digunakan dalam mengelola hasil-hasil laut, misalnya terkait dengan pengawetan, ya, sekalipun masih tradisional, tetapi ini penting untuk dicari secara mendalam datanya. Apalagi di kelas, apalagi di mata kuliah ini, saya sudah beberapa kali men-share video terkait dengan pengolahan bahan makanan supaya bisa mempunyai dia bisa bertahan untuk beberapa waktu, ya, seperti saya kirimkan yang Riziki itu, ya, dalam pengawetan atau pengolahan bahan-bahan pangan. Nah, coba kalau nanti di lokasi, perhatikan nanti, wawancarai nanti bagaimana teripang pengolahannya,
ya, bagaimana ikan asin, ya, atau jenis ikan-ikan kecil yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ya dibanding masih dalam bentuk ikan segar. Karena saya lihat kemarin ada beberapa ikan yang ukurannya kecil-kecil itu diproduksi di sana, ya. Jadi adik-adik bisa mengeksplor yang begitu, termasuk kalau saya kaitkan nanti dengan sistem teknologi, bisa kita lihat juga penggunaan alat-alat tangkap, ya. Alat-alat tangkap apa saja yang digunakan oleh masyarakat Bajo di Torokeku itu untuk keseharian mereka terkait dengan biota yang diperoleh di laut ya. Jadi ancang-ancangnya adik-adik bisa nanti melihat alat tangkap itu mulai dari yang kecil-kecil, misalnya pancing, apakah dia pancing biasa atau sudah menggunakan pancing yang rawai, ya, atau juga apakah di sana ada pukat, ya, pukat yang katakan mungkin pukatnya itu lebih besar, ya. Pukat harimau saya belum tahu apakah di sana juga digunakan, tetapi paling tidak adik-adik itu bisa diamati, ya. Masih adakah bagang di sana, ya, atau bubu, ya, dan sebagainya. Jadi adik-adik harus pasang mata, ya, apa saja di sana. Karena kalau semisal di pengamatan kita tidak bisa tangkap, kita kan bisa eksplor melalui wawancara, ya, melalui wawancara. Dan ini saya kira kalau betul-betul kita mau mencari, ya, saya kira akan banyak data yang diperoleh, ya. Kemampuan kita tentunya diukur dari juga kemauan kita, ya. Kalau memang kita nggak mau, memang ya datanya juga akan sedikit. Tapi kalau kita mau, ya insya Allah kita juga akan mendapatkan data yang banyak sehingga juga kita bisa menulis dengan lebih kaya lagi. Kemudian selain teknologi pengolahan hasil laut ini, sebenarnya ada juga yang menarik terkait dengan teknologi yang lain ya, misalnya rumah orang Bajo di laut. Tapi saya kemudian berpikir kalau dengan rumah kira-kira waktu kita cukup enggak ya, padahal untuk ini kan juga harus butuh waktu yang lama ya, apalagi bukan hanya satu mata kuliah kan, per anak ada mungkin yang rangkap beberapa mata kuliah ya. Nah ini mungkin kita akan pertimbangkan ya, tetapi paling tidak kalaupun datanya itu kita tidak peroleh secara mendalam dari wawancara, mungkin adik-adik mengamati saja juga sudah cukup ya. Bagaimana rumah-rumah itu bisa kemudian membentuk satu pemukiman yang kelihatannya sangat padat ya, dan itu bisa dihubungkan dengan jembatan yang terbuat dari kayu ya. Jadi ini mungkin akan menarik juga kalau ketika turun di lapangan ini menjadi bagian dari pengamatan kita ya, pengamatan kita. Nah, kemudian saya juga ingin supaya dalam sistem teknologi ini supaya kita juga bisa melihat ya, karena sistem teknologi ini juga bisa kita kaitkan dengan alat transportasi mereka ya. Misalnya ketika di lapangan saya lihat di sana menggunakan sampan ya, tapi ada juga yang menggunakan mesin ya. Ini juga bisa kita amati ya, karena kaitannya dengan alat tangkap tadi, tentunya alat tangkap ini juga dia membutuhkan alat transportasi kan ya. Nah ini jadi bisa dieksplor juga ya adik-adik ya. Nah saya kira mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bunda, semakin dilengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ben, antropologi maritim, meskipun sekali lagi yang tidak diambil Pak Ben bukan berarti lepas enggak ya. Kan ada Prof Nas juga, ada Pak siapa lagi itu ya. Anggap saja isu-isu tadi saya kira tetap menarik.
hanya bebannya beda. Kalau yang diampu Pak Ben punya beban yang harus dibuat laporan sebagai tugas akhir nanti ketika ketemu dengan beliau. Nah, Bunda Winesti menambahkan terkait dengan Sistek, itu juga masih ada hubungannya dengan satu komoditas unggulan tadi. Misalkan alat tangkapnya, bagaimana pengolahan ikannya itu dikeringkan, yang ikan-ikan itu ya itu dilihat dari aspek teknologinya bisa digali dengan tema yang sama, isu yang sama, tapi aspek sistemnya dengan antropologi maritim. Baik, sebelum saya lempar ke mahasiswa, Bu Asma ada tambahan? Pak Kajur izin baru nyetir dari bandara. Nanti kalau Saya tambahkan dikit, Pak, boleh? Ya, monggo Pak ya. Ya, jadi tolong data informan dicatat ya. Nama, kemudian umur, kemudian kalau ada nomor HP-nya, catat nomor HP-nya. Jadi kita tahu informan ini apakah sudah tua atau termasuk muda, gitu kan. Kemudian juga siapa dia, dan nomor HP ini fungsinya apabila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, kita bisa kontak lewat HP. Itu ya. Mungkin tidak harus telepon ya, bisa juga dengan WA kalau ada WA-nya kan. Begitu. Jadi artinya hubungan antara kita sebagai peneliti dengan informan ini tidak putus setelah kita selesai PKL gitu. Jadi tema ini ketika nanti misalnya kalau kalian mau pakai untuk skripsi, kalian sudah punya informan ini. Tuh, nanti kalian bisa hubungi dia lagi, kan seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya, catat data informan. Pertama nama, umur, kemudian kalau ada HP-nya catat nomor HP-nya. Itu ya. Fungsinya itu tadi, kalau ada data-data yang perlu untuk ditanyakan lebih lanjut, bisa dikontak lewat HP. Sekali lagi ini adalah penerapan etnografi digital ya. Kita tidak perlu turun ke lapangan, kita bisa peroleh data lewat telepon gitu. Gitu ya. Oke, silakan Pak Jalil. Baik, ya terima kasih. Ya, itu untuk semuanya, identitas informan itu penting ya. Sering kita lupa, sudah cerita ngalor ngidul panjang, lupa nama informannya siapa tadi. Waduh, lari-lari lagi minta nomor HP lagi. Waduh. Ya, saling mengingatkan ya. Kita ini kelebihannya kalau kelompok itu saling mengingatkan, identitas informan wajib. Karena ketika kita tidak bisa menjelaskan secara argumentatif, maka bisa ditambahkan lewat WA atau telepon ya. Kalau WA mungkin bisa diterima, karena telepon sinyal agak susah ya. Kemarin kami ke sana memang susah. Baik, terima kasih Pak Ben. Bu Asma, mau ditambahkan sebelum kita cek ke mahasiswa? Atau mahasiswa, ada yang bertanya? Ingat, kalau tidak ada pertanyaan berarti jualan kami tidak laku. Ya. Teman-teman ini diam itu paham atau diam tidak paham. Kalau dalam agama itu, kalau diamnya janda itu kan berarti menerima lamaran. Ini persoalannya teman-teman ini diam ini paham atau tidak paham ya. Oke, Bunda Winesti sudah menyampaikan, teman-teman sudah mendapat MPS, MPA, saya kira dasar-dasar metodologi penelitian sudah dikuasai. Harapannya begitu. Tinggal besok itu praktek. Iya, Angelika sudah hadir di depan kita. Angel, mau bertanya sama Bunda Winesti? Karena Bunda Winesti selalu menyebut Angel. Silakan Angel, ada yang ditanyakan? Iya Pak, sebenarnya saya mau bertanya. Silakan ya. Kalau untuk sistemnya dalam mencari informan itu Pak, maksudnya kita itu jalan sendiri atau jalan per kelompok Pak? Monggo Bu Ketua direspon atau Bu Asma. Saya moderator saja nih. Bu Asma, halo. Ya, biasanya bareng-bareng ya. Jadi misalkan teman-teman satu kelompok itu, satu posko itu, untuk angkatan 2019 kan ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok mendiskusikan. Kalau dulu ya, dulu itu memang
ada tema-tema yang disampaikan oleh dosen pengampu. Anggap saja ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ben, antropologi maritim, Sistek oleh Bunda Winesti, ya, itu yang 2019. 2018, kata Pak Kajur tadi, teman-teman pengamatan dulu, baru kumpul, ya, diskusi apa kira-kira isu yang menarik, baru malam minggu kita evaluasi data. Nah, kembali kepada pertanyaan Angel, biasanya itu tadi, teman-teman berembuk, kita mau pengamatan di mana dulu, isunya apa, ya, enggak usah terlalu banyak yang ditangkap tadi. Misalkan di Pak Ben tadi, apa itu antropologi maritim dari isu itu, tripang sama rumput laut, ya sudah, karena kepiting tidak lihat kemarin, rumput laut sama tripang, oke, tripang misalkan, ya tripang itu tadi mulai dari hulu sampai hilir dibahas, ditanyakan ini tripang dari mana, siapa yang apa istilahnya yang menangkap, apakah ada pengepul, ya, siapa nelayannya, itu bisa ambil satu tema, satu bahasan. Nah, yang lain bisa saling melengkapi. Gitu, Angel. Ya. Atau Bunda Winesti menambahkan? Nah, saya sebenarnya mungkin ya hanya mengingatkan saja, ya. Karena ini kan sudah dibagi per kelompok. Tentu ada bagusnya, tapi ada juga lemahnya, ya. Bagusnya itu satu tempat sehingga bisa kerja itu lebih maksimal, kan. Nah, tetapi tidak bagusnya jangan sampai satu kelompok ini dia program mata kuliahnya mungkin di Paben, atau syukur-syukur kalau jurusan Pak Sekjur sudah membagi berdasarkan mata kuliah yang di ini. Ya, kemarin sudah ini, angkatan 2018, 2019, 2 mata kuliah pun. Sistek sama antropologi maritim. Multikulturalisme tidak perlu dulu, biar fokus. Oh begitu. Jadi sudah dengan sendirinya. Angkatan 2019, 2 mata kuliah yang dipraktekkan atau di PKL-kan. Yaitu mata kuliah antropologi maritim dan Sistek. Saya sendiri juga Sistek, ngajar. Bu Asma juga Sistek, Bunda Winesti juga Sistek. Ya. Baik. Nah, kalau memang demikian sudah memang dirancang, enggak masalah saya pikir, ya, enggak masalah. Nah, tinggal adik-adik bagaimana ya mengatur, ya, bagaimana nanti ketika turun di lapangan terkait dengan pencarian data, ya. Tentunya kan kalau sudah mengikuti mata kuliah metode, itu kan sudah diajarkan trik-trik bagaimana kita memilih seorang informan. Siapa yang kita bisa pilih layak menjadi informan kita, kan? Dalam metode penelitian kan saya kira sudah diajarkan itu, ya. Sehingga nanti ketika Anda mau memilih siapa informan, tentunya Anda sudah pertimbangkan, ya, terkait dengan hal itu. Nah, kemudian mungkin juga kalau sudah memang dibagi kemudian disesuaikan dengan mata kuliah yang diikuti dari Pak Ben dan dari saya atau dari Pak Kajur, ya mungkin itu dengan sudah dibaginya kelompok itu bisa diskusinya lebih intens, kan, dibanding kalau misalnya di tempat lain, karena terus terang saja 3 hari, ya 2 hari kita di sana memang tidak gampang kalau kita mau mengumpulkan data yang detail, ya. Kalau memang tidak betul-betul kita mencari data semaksimal mungkin, ya jangan sampai di sana lebih banyak pikniknya, ya. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Nah, jadi saya kira tidak jadi masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana adik-adik semua bersinergi, bekerja bersama. Bekerja bersama di sini maksudnya mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan data yang sudah dikumpulkan itu. Ya, saya kira dari saya demikian, Pak Sekdur. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Saya kira sudah paham, ya. Di chat ada yang bertanya, mungkin gambaran saya, karena untuk angkatan 2019, saya kira biar meskipun satu posko itu isinya 15,
karena ini mata kuliah yang diprogramkan kan 2. Jadi bisa jadi satu posko isinya 13 atau 14 itu menyusun 2 tema itu. Ya Bun, biar tidak nanti hanya khawatir terlalu banyak justru hanya milih di satu mata kuliah Sistek. Dia tidak fokus di antropologi maritim. Padahal di situ pasti ada anak atau santri atau mahasiswanya Pak Ben. Nah, alangkah baiknya menurut saya kita Ya, kalau bikin bisa, setiap posko 2 mata kuliah dikerjakan. ya, ya. Silakan ketua kelas, ketua kelompok, ketua rombongan itu menjadi 2 kelompok, 1 fokus di antropologi maritim, 1 di Sistek. Ya. Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan Pak. Ini saya tadi cek. Saya tadi cek jadwal. Ternyata saya antropologi maritim itu kelas C ya. Jadi nanti yang kelas C khusus kelas C saja di antropologi maritim. Yang kelas AB bisa di Sistek. Persoalannya kelompok ini tidak A, B, C, Pak. Hah? Persoalan kelompok kita ini tidak A, B, C. Kelompok sudah dibagi ya? Sudah dibagi, tapi lebih pada ada ketua ini asumsinya yang bisa menyusun, menulis, mengkoordinir itu. Oke, ada berapa kelompok tadi? 8 ya? 3. 3 kelompok? Untuk angkatan 2019 3 kelompok, untuk 2018 5 kelompok. Oke. 3 kelompok ya? Ya, 3 kelompok. Ya 3 kelompok itu misalnya 1 fokus di antropologi maritim, yang 2 di Sistek juga boleh. Meskipun kelasnya beda-beda. Tapi kalau kelasnya beda-beda agak sulit juga ya. Tapi ya. yang Ya, ini maaf saja, memang salah satu pertimbangan saya ini ketika melihat gini, oh ini nanti ada yang itu ya. Jadi mungkin ini kita harus pikirkan. Nah, bagaimana bagusnya. Ya. Tapi kalau tadi istilahnya ada hal-hal yang saling bersinggungan ya, antara Sistek dengan antropologi maritim, misalnya tentang teknologi pengolahan komoditas itu bisa juga bisa saling, artinya satu informasi bisa memenuhi 2 unsur ini kan, seperti itu. Nah, kalau menjawab, jadi ada istilah snowball sampling ya. Snowball sampling itu apa? Dari satu sampel kemudian dia bergulir menjadi besar dan banyak. Jadi dari satu informan dia akan tunjuk siapa-siapa informan yang lain yang perlu diwawancarai. Tadi contohnya misalnya datang dulu ke pengepul komoditas ya, pengepul tripang, pengepul ikan pari, atau pengepul rumput laut, kemudian tanya siapa nelayan yang memasok dia. Dia kan mungkin ada beberapa nelayan yang memasok, nggak cuma 1 ya, 2, 3 atau 4, itu bisa dipecah lagi. Masing-masing mendatangi nelayan yang berbeda. Jadi informasinya akan kaya. Kalau banyak orang terfokus pada 1 orang, ya informasinya kan sama. Gitu. Jadi pengalaman kemarin waktu di etnografi Bajo itu saya sampaikan jangan ada informan yang sama. 1 orang mewawancarai 2 informan, 1 mahasiswa mewawancarai 2 informan dan tidak boleh sama. Itu. Nah di sini bisa nggak diterapkan? Ada 1 kelompok itu coba informannya jangan sama. Jadi datanya itu akan variatif. Tidak sama dengan anggota kelompok yang lain, begitu ya. Oke, begitu Pak Jalil. Baik, ya. Ini teman-teman sudah mendengarkan, kalau semakin pusing bagus ya. Jadi snowball sampling itu tadi, misalkan informannya pengepul 1, itu tidak perlu kita mencari lagi, tanya lagi, Pak, saya mau tanya lagi pengepul yang lain mana Pak? Oh sana. Nah, jadi dari 1 sumber itu, ya lebih mudah. Apa? Biar variatif. Tidak terus ini sudah diwawancarai lagi pertanyaan yang sama, capek nih. Ya. Begitu ya. Jadi menurut saya tetap biar kelompoknya seperti itu. Nanti 2 tema tadi, tema antropologi maritim dan dengan Sistek. Ya. Silakan sambil nanti
konsultasikan dengan dosen pendamping di lapangan. Intinya ibu-ibu jangan kumpul ya. Kalau bapak-bapak itu maaf ya, biasanya bapak dosen itu lebih banyak santainya. Maka ibu-ibu jangan kumpul ya. Bu Asma sama Bu Asnia pisah nih. Bu Artini pisah, Bunda Winesi pisah. Karena kalau ibu-ibu kumpul, bapak-bapak dosen itu maaf ya, biasanya ya betul-betul hanya mengamati itu. Jadi mengamati betul. Maka berbahagialah kalau pendampingnya ibu-ibu. Artinya lebih rapi gitu. Diarahkan betul ya, dosen bapak-bapak dosen juga diarahkan umumnya gitu. Nah, nanti harus berdampingan ya, ibu ada bapak dosen, semuanya saling melengkapi. Baik, ada lagi selain Angel? Terima kasih Angel sudah bertanya soal tadi bagaimana teknis penggalian atau pengumpulan data itu, apakah satu kelompok bareng-bareng atau bagaimana. Nah, jawabannya adalah tadi bisa dipisah jadi dua. Satu, siapa yang konsen di antropologi maritim, siapa yang di Sistek. Sistek pun sekali lagi difokuskan, kan hanya 2 hari 3 malam. Kita tidak bisa terus banyak mimpi-mimpi, anggap saja yang mau mimpi-mimpi, itu yang mau skripsi ya. Bisa dikembangkan menurut saya, sangat berharga itu. Biar tidak selalu yang subsistem itu terus itu. Biasanya kan subsistem, baju ngojek, baju apa gitu. Seperti tadi Pak Ben, komoditas unggulan itu betul-betul menjadi sudah ada gaya baru permainan itu tadi, bukan lagi subsistem, lebih ke gaya hidup yang kebutuhan lebih banyak lagi, bukan karena kebutuhan dasar. Baik, ada lagi selain Angel? Terima kasih Angel. Adinda? Ini Pak, sebenarnya fenomena orang Bajo ngojek itu fenomena yang unik ya. Kenapa? Orang Bajo itu kan identik dengan orang laut. Kenapa dia mengambil profesi tukang ojek? Artinya kenapa dia bergeser ke darat kan? Ada faktor-faktor di belakangnya itu. Apakah di laut ini penghasilannya berkurang, atau di darat itu dirasakan lebih aman, atau apa? Itu bisa jadi hal yang menarik juga gitu loh. Yes, tapi sudah ada yang nyusun skripsi itu sudah ada maksudnya. Sudah ada Ini 3. oscillation. Nah, Melakukan oscillation. Iya. Ya, Oke. sebelum saya tutup, mungkin ya, ada lagi? Maidina, Agustin, Elsa, Bu Asma, ada tambahan Bu? Jangan sampai tidur ini. Bu Asma? Wah, bahaya ini. Ya, kalau tidak ada, kita anggap cukup. Sekali lagi. Oke, Rifat, silakan Rifat. Ini Pak, bentar Ji, Pak. ya, silakan. Oke. Rifat, silakan. Iya, tidak Pak. Loh, ketua rombongan kok malu-malu nih, gimana ini? Mana ketua rombongan ini? Sudah melalui istikharah ini, Anda dijadikan ketua itu. Yang 2018 juga boleh, meskipun Pak Kadjo tadi sudah menyampaikan asesmen dulu, pengamatan dulu, baru nanti menentukan isu atau tema atau permasalahan. Tapi boleh bertanya juga untuk 2018, mumpung ada Bunda Winesti, ada Bu Asma. Oke, 2018, 5 kelompok ini, Sri Farika, Daniel, Munawir, terus siapa lagi ini? 5 ini. Laude Robis, Jumaria ini. Aktif sekali Jumaria. Jumaria, silakan. Ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, yuk Sri Farika, ya. Mana wajahnya? Tampakkan nih. Lagi tidak pakai hijab, Pak. Oh. Oke, ya lanjut. Silakan, Mbak. Ini Pak, kan untuk konsumsinya makanan kan mengumpul 50.000, Pak. Kata siapa? Itu Pak yang kita bilang makannya kan 5 kali, jadi sekali makan itu 10.000. Tidak ada itu. Jadi bagaimana nanti konsumsinya, Pak? Udah konsumsi ditanggung panitia, tidak ada iuran itu.
Sampean ini toh bikin-bikin saja miskomunikasi, nanti dikira panitia minta sumbangan 50 per orang. Aduh, endam. Sampai ketua nanti yang jadi anu. Uang saya sudah banyak, uangnya Bu Asma sudah banyak, Bu Ketua sudah banyak, enggak mungkin merepotkan mahasiswa. Banyak lah, Pak. Maksudnya 50 itu teman-teman itu dijatah per A 10.000 maamnya. Kalau maam 5 kali, 50.000 kali berapa orang. Tentu Pak dosen juga dengan sendirinya uang UKT-mu itu, uang UKT mahasiswa. Kalau dipikir-pikir gitu. Jadi tidak ada iuran. Silakan dibawa tambahan boleh. Ya. Bukan ada iuran. Kalau iuran mesti dari awal saya sampaikan di grup itu, tidak ada iuran. Oh iya, Pak. Jadi hak-hak teman-teman punya hak maem per sekali makan 10.000. Entah di sana dikasih tempe apa dikasih apa, tidak boleh protes. 10.000 kok ya. Begitu Bu Asma ya. Oke, terima kasih Sri Farika. Ada tambahan Bu Asma sebelum kita akhiri? Ya, terima kasih Pak Sekjen. Sedikit saja ya. Tadi ada yang saya lupa ya, karena meskipun bagaimanapun sekarang situasi pandemi ya, masih pandemi COVID-19, semuanya sudah vaksin ya. Yang ikut semuanya ini adalah sudah vaksin, yang sudah dengan melampirkan sertifikat vaksin. Kemudian juga ada surat izin ya. Tetapi meskipun demikian, karena COVID juga belum berakhir ya, jadi kita tetap sebisa mungkin ya menjaga prokes ya. Tadi saya tidak tambahkan bahwa membawa hand sanitizer ya, bawa hand sanitizer, kemudian maskernya, bawa masker cadangan, jangan maskernya yang itu dipakai sampai pulang ya. Yang coba bawa masker cadangan ya. Atau panitia menyediakan berapa Bu? Enggak. Bawa masker saja Pak. Oke ya. Kalau nanti Bawa masker ya. Maskernya. Bawa masker ya, saya kira kan masing-masing punya masker ya itu. Sebisa mungkin kita ya, kan kemarin itu kenapa dibagi per posko-posko ya, sampai beberapa posko itu di 4 dusun, sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Biasanya kan kalau kita PKL itu kan dia satu posko utama, jadi makan di posko utama, satu posko saja. Kalau ini kita sudah, kami sudah mengantisipasi itu semua ya, mencoba meminimalisir ya, dengan membagi beberapa posko untuk tempat makan. Jadi ada 4 posko di 4 dusun untuk tempat makan, tetapi untuk tempat tinggalnya ada 2 posko, 1 dusun 2 posko, jadi ada 8 posko untuk tempat tinggal bagi mahasiswa dan dosen pendamping. Jadi pertama tibanya saja kita di rumahnya kepala desa ya, teknisnya seperti apa, apakah di situ dosennya atau gimana ya, ya. Jadi itu ya, itu yang saya mau tambahkan, itu tetap menjaga prokes ya, itu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan Pak Sekjen. Baik. Terima kasih Bu Asma. Jadi bawa masker cadangan, anggap saja sehari sekali, satu berarti bawa 3 masker. Terus kenapa dibuat tadi buat posko per posko atau 1 dusun 2 posko, itu semata-mata untuk meminimalisir terjadinya klaster baru ya. Klaster baru harapannya tidak ada, sudah sehat semua, apalagi sudah ada vaksin ya. Maunya semua angkatan 2018 didahulukan. Sekali lagi karena waktu itu kita sudah sampaikan dari awal, ternyata 12 itu masih belum, tinggal berapa orang, 10 atau 9 yang belum. Jadi mohon maaf untuk 2018 tidak bisa semua. Nanti akan ada lagi kalau tidak salah Desember atau Januari. Untuk angkatan ini sama, jadi digabung 2018 dan 2019 lebih banyak mungkin 2019, karena saat ini hanya 47, yang 68 itu 2018. Baik, saya kira cukup. Ada lagi Bunda Winesti, Pak Ben? Cukup Pak. Oke, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Baik sebagai panitia maupun pengampu mata kuliah, kita sudah merumuskan, sudah membekali paling tidak
teman-teman sudah dewasa semua, surat izin itu enggak tahu, mungkin hanya di sini ya surat izin itu ya. Kayak di pondok pesantren ya, surat izin. Menurut saya. Jadi tapi sudahlah, sisi baiknya saja. Di surat izin itu seakan-akan kita memang sudah diizin sama orang tua, tolong dijaga semuanya tadi, alma mater kita di sana jangan merasa wah begitu, lebih baik tunduk belajar di luar. Kita memang butuh dan mengumpulkan data, belajar langsung praktek MPA, praktek MPS, dan praktek cara mengumpulkan data. Data itu apa? Data itu informasi yang sudah kita seleksi, yang kita butuhkan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, dan teman-teman mahasiswa, selamat untuk mengikuti PKL. Besok jam 13.30, tolong sudah di Fakultas Ilmu Budaya, ada 2 bis Translulo, ya. Ada 2 bis Translulo, kursinya memang 47, tetapi mahasiswi kita, kata Bapak sopir itu, biasanya bisa diisi maksimal itu 60. Ya. Mengapa kita tidak paksakan yang 2018 ikut? Sudah kuotanya 115. Gitu. Ya, kuotanya 115. Maka nanti ada di bus 1 itu ada dosen pendamping juga, di bus 2 juga ada dosen pendamping. Di luar itu ada 1 mobil dulu Pak Kajur dengan ibu-ibu dosen mungkin. Sabtunya ada Pak Dekan menyusul, mungkin ada WD3 Pak Lajanu, ada Pak Rio, tidak tahu Pak Ben ini, nanti teknis Pak mau ikut di habis Jumatan atau Pak Rio. Pak Rio ini antara ikut dan tidak, karena masih pemulihan katanya, masih lemes gitu. Ya. Atau kalau ikut, nah itu, tidak bisa pulang cepat-cepat ya. Baik, saya kira itu. Sekali lagi kami atas nama pribadi maupun panitia, mohon maaf banyak kekurangan. Semoga apa yang sudah kita rumuskan ada bekal di teman-teman semua. Ingat, ini etnografi digital ya. Tadi Pak Ben bilang gitu, etnografi digital. Jadi kalau tidak ada kertas ya sudahlah, baterai tidak boleh mati. Alasan baterai belum dicas, disiapkan semua segalanya, termasuk senter. Karena waktu survei itu siang hari, barangkali malam itu gelap ya, atau ada lampu tapi terbatas ya. Maka dibutuhkan HP yang betul-betul siap bisa membantu penerangan saat malam hari. Sekali lagi, sampai berjumpa dan ketemu di kegiatan PKL 15-17. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai kita, menuntun kita, semuanya sehat, selamat sampai tujuan dan kembali sehat dan bisa menyusun. Syukur bagi selesai tepat waktu. Jadi harapannya ini PKL ini adalah memang yang betul-betul belum menyusun. Kalau sudah menyusun sangat lebih mudah ya. Beberapa sudah proposal, jadi sangat mudah, sudah ada bahan untuk merumuskan, menyusun atau mengumpulkan data di lapangan. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.